Represif aparat Densus 88. Penangkapan Ustadz Farid di luar prosedur. Sungguh tidak manusiawi. Ditangkap oleh Densus 88 dan selalu penangkapan itu dilakukan pada saat aurat kaum muslimin itu dijaga. Malam-malam semestinya terjaga auratnya, terjaga kehormatannya. Justru Densus tanpa mengindahkan lagi syariat Islam, di mana perempuan itu dimuliakan, tidak boleh ada auratnya yang kemudian terlihat, tapi luar biasa. Nanti kita akan dengar penjelasannya. Dikabarkan Densus 88 menangkap sejumlah jaringan teroris di Lampung, dan modusnya hari ini tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada bom panci, bom apalah ya, dari bom yang besar nuklir waktu di Bali turun sampai terakhir bom panci. Kami melihat ada perilaku atau tindakan-tindakan yang tidak mengenakan, atau tindakan yang menurut kami itu tidak manusiawi, tindakan-tindakan yang menurut kami itu tidak wajar dilakukan pihak keamanan. Kami harapkan ke depannya pihak kepolisian ataupun pengamanan bisa lebih humanis. Makanya kalau dari anggota Detasemen Khusus 88 itu selalu mereka menggunakan cadar. Kenapa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi balas dendamnya dari jaringannya mereka, dari kelompok mereka. Demikian pula bagi orang yang mungkin diduga atau terduga dari pelaku kejahatan teroris ini juga, mereka juga di seluruh dunia ditutup. Jadi tidak boleh dia melihat ada di mana dan ada siapa saja, karena bisa saja nanti polisi yang ada di situ akan menjadi target mereka ya. Dan sebenarnya beliau sendiri itu, ini terutama Pak Atbah dulu ya, UFO dulu ya, ini memang sudah lama ditarget menurut saya. Indonesia ini banyak berkeliaran intel-intel asing ya. Dulu almarhum Pak Manulang itu cerita ke saya, 60 ribu orang katanya yang berprofesi sebagai, sebenarnya mereka itu adalah intel asing, tapi dia di sini berprofesi sebagai macam-macam. Jadi saya tidak kaget kalau kemudian banyak sekali ustadz dan ulama kita yang kemungkinan adalah ya bagian dari permainan ini, jadikan jebakan oleh para intel asing yang sangat liar ini, yang kemudian karena kemudian mungkin Densus mendapatkan informasi seperti itu, langsung aja ditangkap dulu. Kita belum tahu pasti kawan, sahabatku semuanya, alasan penangkapan terhadap Ustadz ya, Ustadz Farid Ahmad ini kita belum tahu pastinya apa kesalahan beliau ya, sang Ustadz ini. Ya kan, biasanya kalau ada penangkapan seperti ini kan pasti selalu harus ada alasannya lah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Ustadz Farid Ogbah ditangkap Densus 88 sepulang sholat subuh. Gelora.com. Ustadz Farid Ogbah dikabarkan ditangkap tim Densus 88 anti teror. Ia ditangkap di kediamannya di Bekasi, Selasa 16 November 2021 pagi. Ustadz Farid Ogbah ditangkap Densus 88 itu dibenarkan tim pengacara Muslim Ahmad Mihdan. Ahmad Mihdan menyebut Ustadz Farid Ogbah ditangkap Densus 88 anti teror sepulang sholat subuh. Ya betul, ditangkap di rumahnya tadi pagi pulang sholat subuh, ungkapnya. Kabar penangkapan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia itu didapat dari keluarganya. Saat itu Farid Ogbah hendak ke Cirebon untuk menghadiri sebuah pengajian. Usai ditangkap Densus 88 anti teror, pihaknya hingga kini belum mengetahui keberadaan Farid Ogbah. Saya belum konfirmasi ke Densus, baru dari keluarga, ujarnya. Mihdan menyebut, sepengetahuan pihak keluarga, Farid Ogbah ditangkap Densus 88 anti teror. Pengakuan mereka dari Densus, ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo secara tidak langsung membenarkan penangkapan Ustadz Farid Ogbah oleh Densus 88 anti teror. Akan tetapi Dedi belum mau mengungkap dan memilih menunggu sampai informasi yang diterimanya lengkap. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan ke teman-teman, ujarnya.
Saat ini Ustadz Farid Akbar masih menjalani pemeriksaan intensif Densus 88 anti teror. Kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, tandas Dedi. Densus berlebihan. Penangkapan 3 dai pagi ini menimbulkan kehebohan di masyarakat. Di grup-grup WA beredar pertanyaan mengapa 3 dai muda yang terkenal itu ditangkap. Seperti diketahui, 3 dai itu adalah Ustadz Farid Akbar, Dr. Zain An-Najah, dan Dr. Anung Ahmad. Mereka bertiga terkenal dengan dai yang pro-konstitusi, dai yang terkenal dengan perjuangannya secara damai. Sebagaimana banyak umat Islam di tanah air, mereka menginginkan Islam dapat mewarnai tanah air dengan cara konstitusional. Ceramah-ceramah dan buku-buku yang ditulis ketiga dai itu sepengetahuan saya, tidak ada yang menyuruh aksi terorisme. Mereka memang menginginkan terbentuknya masyarakat yang Islami di tanah air. Mereka bisa digolongkan dai yang menyerukan militanisme bukan terorisme. Dalam kasus ini, Kepolisian Republik Indonesia atau Densus 88 perlu berbenah diri. Jangan samakan dai-dai yang bergerak dengan damai ini dengan para aktor teroris. Jangan samakan mereka yang menyeru pada kehidupan Islam ini dengan para aktor yang menghalalkan perjuangan dengan kekerasan atau pengeboman. Mestinya dai-dai itu diperlakukan sebagaimana para tertuduh dalam KUHP. Dipanggil baik-baik dan diminta keterangannya. Bukan ditangkap dengan menggunakan UU anti terorisme yang bisa ditangkap sewaktu-waktu tanpa penjelasan kepada masyarakat. Pak Polisi, ini zaman internet, zaman keterbukaan, bukan zaman ketertutupan atau zaman kegelapan. Masyarakat pengen tahu dengan cepat ketika polisi menangkap seseorang disertakan dengan penjelasan. Bukan asal main tangkap dan geledah tanpa keterangan. Bagaimana citra polisi akan baik kalau caranya seperti ini? Ketiga dai itu terkenal membawa pengajaran-pengajaran yang baik di masyarakat. Mereka adalah ustadz atau guru. Mereka sering memberi pengajian di pesantren, masjid, perumahan, dan lain-lain. Polisi harusnya menyadari pentingnya peran guru di masyarakat. Sekali lagi, bila cara Densus 88 seperti ini dalam menangkap para ustadz, maka citra Densus atau polisi di mata masyarakat akan terus memburuk. Maka di grup-grup WA terlihat banyak masyarakat setuju pernyataan Fadlizon bahwa Densus 88 harus dibubarkan. Menurut Fadli, karena kini sudah tidak masanya lagi war on terror, Fadli juga menyatakan bahwa Densus cenderung Islamofobia. Terhadap kritikan anggota DPR yang terkemuka ini, harusnya Densus berbenah diri dan mengevaluasi diri apakah benar atau tidak tindakannya selama ini cenderung Islamofobia. Kritikan banyak pihak adalah kenapa Densus hanya menyasar kaum muslim dan tidak mau bergerak memberantas gerakan teror OPM di Papua. Perlu dijadikan evaluasi diri. Walhasil, penangkapan 3 dai oleh Densus ini harusnya juga tokoh-tokoh ormas Islam bersuara. Bila ada dai yang dizalimi, tokoh-tokoh Islam membisu menunjukkan semangat ukhuwah Islamiyah yang lemah. Padahal ukhuwah ini adalah jalan menuju kemuliaan Islam. Dengan ukhuwah, maka kaum Islamofobia tidak berani bertindak zalim kepada umat Islam. Tapi bila tokoh-tokoh Islam diam ketika ada dai yang dizalimi, maka kaum Islamofobia akan bersorak-sorai dan terus melakukan kezaliman. Seperti kata ulama besar Sayyid Qutb, jika Anda melihat keaniayaan terjadi, bila Anda mendengar orang-orang yang teraniaya menjerit, lalu Anda tidak menemui umat Islam di sana untuk menentang ketidakadilan itu, menghancurkan orang yang dianiaya itu, maka Anda boleh langsung curiga apakah umat Islam itu ada atau tidak. Tidak mungkin hati-hati yang menyandang Islam sebagai akidahnya akan rela untuk menerima ketidakadilan sebagai sistemnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dai-dai kita yang kini ditahan polisi. Wallahu azizul hakim. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.